warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Nurul Hasan Rizal dengan NIM 22017164. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas topik yaitu teori resepsi sastra dan penerapannya. Kita mulai dari sejarah teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra telah ada pada sejak tahun 1960. Namun, konsep-konsep yang sesuai baru dijumpai pada tahun 1970-an. Adapun tokoh yang terkenal di sini yaitu Mukharovsky. Akan tetapi, yang mengutarakan teori-teori resepsi ialah Wolfgang Iser dan Hans Robert Jauss. Awal mula kemunculan teori resepsi adalah tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Selanjutnya ada pengertian teori resepsi. Pada awalnya, teori resepsi ini masuk dalam teori sastra, namun kemudian digunakan pula untuk menggambarkan tentang sikap penerimaan umat Islam dalam memperlakukan Al-Quran. Al-Quran sendiri dikatakan karya sastra karena dilihat dari banyaknya sisi keindahan seperti keindahan huruf, lantunan suara, aspek bahasa, kedalaman makna, dan sebagainya. Teori resepsi dalam konteks Al-Quran dipahami sebagai suatu kajian yang merupakan reaksi, respon, tanggapan pembaca terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan resepsi di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari resepsi hermeneutius dan sosiokultural, yaitu sosial budaya, hingga resepsi yang menekankan aspek estetika. Resepsi hermeneutis di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai kitab tafsir seperti Kitab Turjuman Al-Mustafid karya Abdur Rauf Al-Singkili yang dianggap sebagai kitab tafsir pertama di Indonesia. Selanjutnya ada konsep dasar teori resepsi. Suatu karya dapat dianggap sebagai karya sastra. Sekurang-kurangnya harus memiliki 3 unsur, yaitu 1. Estetika rima dan irama, 2. Defamiliarisasi, yaitu keheranan atau kekaguman psikologis pembaca yang dirasakan setelah mengkonsumsi karya tersebut. Dan yang ketiga, reinterpretasi, yaitu kuriositas atau keingintahuan pembaca untuk menafsirkan kembali sastra yang dibacanya. Selanjutnya kita masuk pada pengertian resepsi sastra. Resepsi sastra adalah bagian yang tak terpisahkan dari kritik sastra. Kritik sastra itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites, berarti hakim. Kata benda krites berasal dari kata kerja krinein yang berarti menghakimi. Kata krinein merupakan pangkal dari kata benda kriterion yang berarti dasar penghakiman. Lalu timbul kata kritikos yang berarti hakim karya sastra. Selanjutnya ada metode penelitian resepsi dapat dirumuskan ke dalam 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan resepsi sastra secara eksperimental, 2. Penelitian resepsi sastra melalui kritik sastra, yang ketiga ada penelitian resepsi sastra secara intertekstual. Resepsi pembaca. Yang pertama ada pengertian resepsi pembaca. Secara etimologis, istilah resepsi berasal dari kata receptions yang diartikan sebagai penerimaan atau tanggapan pembaca. Beberapa ahli mengemukakan tentang konsep resepsi pembaca, diantaranya menurut Endra Suara.
berupa penelitian yang ditunjukkan pada aspek pembaca sebagai penerima makna atau pemberi makna. Dan hal itu diterima juga atau sesuai dengan pendapat TU yang mengemukakan bahwa resepsi pembaca sebagai penerima atau tanggapan pembaca terhadap karya sastra yang diberikan berdasarkan pemaknaan terhadapnya. Yang kedua, ada aspek dan jenis resepsi pembaca. Aspek penelitian resepsi pembaca pada dasarnya juga merupakan penyelidikan reaksi pembaca terhadap teks. Reaksi termaksud dapat positif dan juga negatif. Mungkin pembaca akan senang, gembira, dan tertawa, atau segera bereaksi dengan perasaannya. Reaksi terhadap teks sastra dapat berupa sikap atau tindakan untuk memproduksi kembali, menciptakan hal yang baru, menyalin, atau juga meringkas. Selanjutnya, yang ketiga, ada kategori pembaca. Pada penjabaran sebelumnya, telah disinggung bahwa pembaca menjadi fokus utama dalam penelitian resepsi. Beberapa ahli telah membeda-bedakan tipe-tipe pembaca dalam penelitian resepsi. Menurut Endra Suara, pembaca dibagi menjadi 3 kategori pembaca berdasarkan pendapat para ahli, yakni super reader dari reverse tere, informed reader dari fish, intended reader dari wolf. Beberapa istilah dengan Endra Suara tersebut Seger dalam Junus 1985 Menurut Endra Suara, pembaca dibagi menjadi 3 kategori pembaca berdasarkan pendapat para ahli, yaitu super reader dari reverse tere, informed reader dari fish, dan intended reader dari wolf. Berbeda istilah dengan Endra Suara. Seegers juga membedakan pembaca menjadi 3 kategori, yaitu pembaca ideal, pembaca implisit, dan pembaca real atau biasa. Selanjutnya kita masuk pada penerapan teori resepsi. Penelitian resepsi sastra pada penerapannya mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Tugas resepsi adalah meneliti tanggapan pembaca yang berbentuk interpretasi, konkretisasi, maupun kritik atas karya sastra yang dibaca. Di sini ada metode penelitian sastra dari teori resepsi, yaitu terdapat 2 metode, yaitu metode resepsi sinkronis dan metode resepsi diakronis. Kita masuk terlebih dahulu pada metode sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. Yang kedua ada metode diakronis. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Penelitian resepsi diakronis dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra. Kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan pada presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu lagi pada episode-episode selanjutnya dalam video presentasi saya.
Saya Nur Hasanah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.